Sebelum video ini dimulai, cuci tangan pakai sabun dulu yuk. Jika nontonnya ramean, jangan lupain physical distancing ya. Dan pastiin nontonnya di rumah aja. Oke, kita mulai videonya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Susilawati, selanjutnya ada Fitri Monalisa, Nur Aprilia Safitri, Novia Asiska Ramadhani, Lia Safera, lalu berikutnya Windy Pristiananda Putri, Nadia Tika Adisti, Karmi Oktaviani, Siti Rahayu, lalu berikutnya Leonardo Samosir, Aidil Saputra, dan yang terakhir Andri Alfian. Baiklah, kami akan mempresentasikan pembahasan tentang Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau terus meningkat. Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama periode 2015 sampai 2021 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 73,75 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau pada tahun 2021 mencapai 75,79. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik. Jika melihat dari gambar 4.1, maka pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,86%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,15%. Pola perkembangan angka IPM kabupaten atau kota di Kepulauan Riau secara umum sama dengan IPM Kepulauan Riau yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Selama periode 2015 hingga 2021, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan. Bahkan, ada satu kabupaten yang mencapai pertumbuhan IPM di atas 7% selama periode tersebut, yaitu Kabupaten Lingga yang mengalami pertumbuhan IPM sebesar 7,42%. Sementara itu, pertumbuhan IPM yang paling lambat selama 7 tahun terakhir yaitu Kota Tanjung Pinang dengan pertumbuhan sebesar 1,75%. Adapun rata-rata pertumbuhan IPM per tahun dari 2015 sampai 2021 mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,0,6. Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,73%, Kabupaten Bintan sebesar 0,35%, Kabupaten Karimun sebesar 0,51%, Kabupaten Natuna sebesar 0,45%, Kota Batam sebesar 0,32%, dan Kota Tanjung Pinang sebesar 0,52%. umur
Umur harapan hidup meningkat, dimensi umur panjang dan hidup sehat membaik. Selama periode 2015 hingga 2021, umur harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, umur harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,15% setiap tahunnya. Meskipun terus meningkat, namun umur harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional, rata-rata umur harapan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Umur harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 70,12. Artinya, bayi yang lahir hidup pada tahun 2021 di Kepulauan Riau mempunyai peluang untuk hidup hingga 70,12 tahun. Secara spesial, kondisi umur harapan hidup saat lahir kabupaten atau kota di Kepulauan Riau tahun 2015 hingga 2021 juga mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pertumbuhan umur harapan hidup masing-masing kabupaten atau kota bervariasi antara 0,49% sampai dengan 4,38%. Pertumbuhan umur harapan hidup tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama. Kabupaten Lingga dengan angka umur harapan hidup terendah ternyata memiliki pertumbuhan umur harapan hidup yang lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga dalam mengejar ketertinggalan kesehatan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai umur harapan hidup tinggi, pertumbuhan umur harapan hidupnya lebih lambat. Pendidikan membaik, wawasan masyarakat semakin luas. Selama periode 2015 hingga 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,78%. Rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 10,18. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 0,18 tahun. Angka RLS Kepulauan Riau selalu berada di atas angka RLS nasional. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kabupaten atau kota memiliki pola yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Selama periode 2015 hingga 2021, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten atau kota di Kepulauan Riau terus meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Lingga, di mana selama 7 tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tumbuh sebesar 24,19% atau 3,46% per tahunnya. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 3,12% atau 0,45% per tahunnya. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 12,98, artinya penduduk usia 7 tahun di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk bersekolah hingga 12,98 tahun. Dibandingkan angka nasional, HLS Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional. Jika dilihat menurut kabupaten atau kota, pertumbuhan per tahun HLS selama periode 2015 hingga 2021 berkisar antara 0,06 hingga 1,54%. Pertumbuhan HLS tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pertumbuhan selama 7 tahun terakhir mencapai 10,75% atau 1,54% per tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai harapan lama sekolah yang semakin membaik setiap tahunnya. Adapun pertumbuhan HLS terendah selama 7 tahun terakhir terjadi di Kabupaten Natuna dengan angka pertumbuhan sebesar 0,43% atau 0,06 per tahunnya. Selanjutnya, standar hidup meningkat, kesejahteraan semakin dekat. Perluasan pilihan penduduk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang didekati dengan pengeluarannya. Penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan pendapatan rendah atau penduduk miskin. Oleh karena itu, IPM mengusung pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai salah satu indikator pembangunan manusia yang mewakili dimensi standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kepulauan Riau selama periode 2015 sampai 2021 selalu berada di atas angka nasional. Pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2019 sebesar 14,47 juta per tahun, mengalami penurunan menjadi 14,21 juta per tahun pada 2020, dan kembali turun menjadi 14,12 juta per tahun pada tahun 2021. Penurunan tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID-19.
Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten atau kota bervariasi, namun pola perkembangan tiap tahunnya sama dengan pola provinsi, yakni terus mengalami peningkatan yang positif. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau, mencapai 8,08% atau tiap tahunnya meningkat sekitar 1,15%. Sementara itu, Kabupaten Karimun menjadi kabupaten dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan terendah selama kurun waktu 7 tahun terakhir. Pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Karimun sebesar 5,61% atau tiap tahunnya meningkat 0,80%.